masuk ke tempat kalau ada berhala. Nabi tak mau masuk rumah kalau ada berhala di situ. Nabi tak mau masuk. Apakah berubah iman Nabi kalau masuk ke dalam? Saya tanya sekali lagi. Nabi tak mau masuk ke dalam rumah, ke dalam tempat, kepala gedung apapun kalau ada berhala. Apakah iman Nabi akan berubah kalau masuk ke dalam? Tidak. Kenapa dia tak mau masuk? Kita ikut sunnah Nabi apa ikut sunnah orang? Sunnah Nabi. Saya ikut Nabi. Kalau ada di antara ibu yang mau ikut orang, silakan. Saya ikut Nabi Muhammad SAW. Kiai Haji Hasyim Asy'ari memberikan fatwa tidak boleh ikut-ikutan masuk ke gereja. Bahkan beliau menghukumi siapa yang ikut ke sana mengatakan mizayyin, bahkan sekedar mengenakan simbol-simbol, pakai topi dan sebagainya, bahwa kafir, maka ikut dalam kekafiran mereka. Shalom saudaraku yang dikasih Tuhan. Masih seputar tentang Gus Miftah yang dikatakan kafir dan sesat karena ceramah di gereja GBI, atau juga bisa dikatakan orasi kebangsaan atas nama toleransi. Dan ada dua tokoh yang terhormat ingin saya tanggapi pernyataannya ya dengan logika praktis. Yang pertama adalah Bapak Ustadz Abdul Somad. Yang kedua Bapak Ustadz Adi Hidayat. Bapak Ustadz Abdul Somad mengatakan masuk ke gereja itu tidak boleh karena ada berhala. Jadi katanya di gereja itu ada berhala. Lalu Bapak Ustadz Adi Hidayat katanya kafir kalau masuk gereja atas fatwa ya, termasuk menggunakan atribut-atribut Kristen. Itu juga menjadikan dirimu kafir. Saya ingin menanggapi kedua hal tersebut dan itu tidaklah benar. Ya, kata kuncinya adalah pahami keyakinan seseorang berdasarkan si penganutnya. Nah, apakah benar di gereja ada berhala? Apa itu berhala? Berhala itu adalah makhluk atau benda yang dituhankan atau disembah. Dalam keyakinan kami Kristen, kami tidak menuhankan benda atau makhluk ya yang menyerupai apapun. Tidak. Kami menyembah Allah yang inkarnasi menjadi manusia. Dia Allah. Apakah yang berhala itu adalah Tuhan Yesus yang kami sembah atau salib yang ada di gereja? Salib itu bukan berhala. Kami tidak pernah menyembah salib. Salib itu lambang karya agung yang sangat kami ingat, kami kenang. Yang dimana Allah yang mengambil rupa manusia itu mati di salib untuk menebus dosa. Ya, salib itu lambang pengorbanan yang didasari dengan kasih kepada manusia yang berdosa. Jadi pernyataan saudara tidak terbukti bahwa kami menyembah berhala dan di gereja ada berhala. Kami tidak setuju. Kami tidak menyembah berhala, kami menyembah Allah yang benar, Allah yang mengambil rupa manusia dengan tujuan mulia untuk menebus dosa. Karena dalam sejarah manusia semua kita terkontaminasi oleh dosa Adam dan Hawa. Sehingga butuh penebusan yang dilakukan oleh pribadi yang tak berdosa. Sementara seluruh keturunan Adam sudah terkontaminasi oleh dosa. Sehingga hanya Allah yang bisa memenuhi syarat itu. Sehingga dia berinisiatif mengambil rupa manusia dan mati di salib. Tapi mohon maaf, Yesus atau Allah yang sesungguhnya bukanlah fisiknya saja. Karena kalau bicara Tuhan Yesus itu bicara Ia adalah Allah sejati. Ia adalah manusia sejati. Kalau bicara Yesus jangan lupakan dia juga Allah. Dan jangan lupakan bahwa dia juga mengambil rupa manusia. Karena misi khusus. Bukan wujud asli loh ya. Karena sebelum dia inkarnasi jadi manusia, dia sudah ada. Kekal karena dia Allah. Itu. Jadi gereja bukanlah tempat berhala. Dan orang Kristen tidak menyembah berhala.
Allah kami jelas, Allah yang punya kasih, yang mau datang ke dunia untuk menebus dosa dan menyelamatkan setiap orang yang percaya kepadanya. Ya, untuk Ustadz Adi Hidayat, mohon maaf Pak, ya, kata kafir itu sebenarnya mengarah kepada orang yang menolak Allah itu esa. Ya, sebenarnya banyak makna ya kafir, tetapi secara praktis yang saya pahami adalah orang kafir adalah orang yang menolak bahwa Allah itu esa. Dan kami mempercayai bahkan menyembah Allah yang esa juga. Allah kamu esa. Allah kami esa, satu. Bangsa Israel pun memahami itu, mempercayai itu. Mereka selalu mengumandangkannya. Semua Israel, Yahweh Elohimmu, Yahweh Ehad. Yahweh itu satu. Yahweh itu Allahmu. Tetapi, ya selain satu esa itu kami mempercayai ada 3 penyataan Allah. Ya, yaitu Bapa, Anak, dan Roh Kudus, tetapi menjadi satu hakikat yang tidak bisa dipisahkan. Ini kan masalah keyakinan. Jadi kami tidak mempercayai 3 Allah, tetap satu Allah. Sama seperti saya. Ya, sama seperti saya. Satu kan, tetapi dalam diri saya ada 3. Ada tubuh, jiwa, dan roh. Apakah saya 3? No. Saya satu. Sebenarnya manusia adalah gambaran Allah Tritunggal secara praktis. Ya, tetapi memang tidak ada bahasa manusia atau gambaran yang sempurna untuk menjelaskan Allah yang sesungguhnya. Jadi kesimpulannya adalah di gereja tidak ada berhala dan orang Kristen tidak menyembah berhala dan orang Kristen Tuhannya esa, tetapi unik yang tidak bisa didalami oleh logika manusia, sehingga dibutuhkan iman sehingga kita menjadi pengikutnya. Saya berharap kita lebih cerdas dan moderat untuk mengemban tugas panggilan sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Kalau kita dekat dengan Sang Pencipta tapi tidak dekat dengan ciptaannya, itu sama saja bohong. Kasih kepada Allah harus dibuktikan kasih kepada sesama. Salam damai dari saya. Tuhan memberkati. Joy to the world, the Lord is come. Let earth